Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini saya Ria Irawati akan membawakan materi termokimia. Adapun pengertian termokimia adalah termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi, kalor atau panas dalam suatu perubahan zat, baik itu perubahan kimia ataupun perubahan fisika, yaitu perubahan yang melibatkan suatu wujud zat. Dalam termokimia, kita mengenal sistem dan lingkungan. Dalam gambar kita lihat di dalam lingkaran itu ada sistem dan di luar dari lingkaran itu ada lingkungan. Sistem di mana reaksi kimia dapat berlangsung, sedangkan di luar daripada sistem itu adalah lingkungan. Suatu energi dari sistem dapat keluar ke lingkungan, begitu juga sebaliknya bahwa energi dari lingkungan dapat masuk ke dalam sistem. Untuk materi begitu juga, bahwa materi dari lingkungan dapat masuk ke sistem, sedangkan materi dari sistem dapat keluar ke lingkungan. Macam-macam sistem. Di sini kita mengenal ada 3 macam sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka di mana massa dan kalornya itu dapat bertukar, yaitu maksudnya begini ya, massa dari sistem itu dapat keluar ke lingkungan atau massa dari lingkungan dapat masuk ke sistem. Begitu juga untuk kalornya. Contohnya adalah pembakaran api unggun. Kita akan dapat merasakan panasnya kayu yang dibakar. Jadi panasnya akan keluar. Untuk sistem tertutup di sini bahwa massa tidak dapat keluar masuk, apakah massa dari lingkungan masuk ke sistem atau massa dari sistem keluar ke lingkungan itu tidak bisa terjadi. Yang dapat terjadi adalah pertukaran kalor, bahwa kalor dapat masuk ke sistem dari lingkungan atau kalor dapat keluar dari sistem ke lingkungan. Contohnya apabila kita minum air panas lalu kita tutup di gelas, jadi air panas kita minum di gelas lalu kita tutup, lama-kelamaan panas atau suhu dalam gelas itu akan kembali normal menjadi suhu lingkungan karena terjadi pertukaran kalor. Sedangkan untuk sistem terisolasi itu untuk massa dan kalornya tidak terjadi pertukaran. Artinya bahwa massa dari lingkungan tidak dapat masuk ke sistem, begitu juga sebaliknya, begitu juga untuk kalor dari lingkungan masuk ke sistem itu tidak dapat terjadi. Contohnya apabila kita masak air lalu kita masukkan ke dalam termos, maka suhunya akan terjaga. Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini merupakan suatu reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor atau panas. Reaksi ini bisa terjadi karena adanya perpindahan yang terjadi dari sistem ke lingkungan. Perpindahan ini akhirnya mengakibatkan cuaca di sekitar akan lebih panas. Besarnya perubahan entalpi atau kita singkat dengan delta H adalah perubahan entalpi itu sama dengan entalpi akhir dikurang entalpi awal, atau perubahan entalpi kita simbol dengan delta H adalah entalpi kecil itu dikurang dengan entalpi besar, sehingga perubahan entalpinya itu lebih kecil daripada 0 atau delta H-nya bernilai negatif. Dengan demikian pada reaksi eksoterm besarnya nilai perubahan entalpi yang bertanda negatif. Ciri reaksi eksoterm terjadi pada reaksi yang mengalami kenaikan suhu. Adapun contoh reaksi eksoterm adalah yang pertama, meledaknya bom yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, letusan kembang api. Yang ketiga, kayu yang dibakar. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi kalor yang berasal dari lingkungan yang masuk ke dalam sebuah sistem, atau sederhananya adalah reaksi penyerapan kalor.
Reaksi endoterm ini membuat suhu di lingkungan menjadi turun dan menjadi lebih dingin karena adanya perpindahan panas. Besarnya perubahan entalpi atau delta H adalah delta H sama dengan entalpi akhir dikurang dengan entalpi awal, atau delta H itu sama dengan entalpi besar dikurang entalpi kecil, sehingga delta H menjadi lebih besar daripada 0 atau perubahan entalpinya bernilai positif. Dengan demikian, pada reaksi endoterm, besarnya nilai perubahan entalpi bertanda positif. Ciri reaksi endoterm terjadi pada reaksi yang mengalami penurunan suhu. Contoh reaksi endoterm yaitu yang pertama, terjadinya reaksi antara barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan sedikit penambahan air. Yang kedua, terjadinya reaksi antara amonium tiosianat dan barium hidroksida dekahidrat. Berikutnya, adanya pembukuan es yang disimpan dalam kulkas. 4. Terjadinya proses fotosintesis pada semua tumbuhan. Yang kelima, terjadinya uraian merkuri oksida ketika berada di suhu yang lebih tinggi. Cukup sekian untuk materi kita hari ini tentang termokimia. Terima kasih banyak.